Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di Elvik Channel. Di sini saya akan menceritakan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dari musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Syah, putra Abdullah Khan, putra Abdullah Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Syahib Mirbad, ulama besar di Hadramut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Syarif Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kiai Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwuh Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Talahi Syadili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana, Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarif Mudaim datang di negeri Caruban, Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sudah mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarif Madain minta agar diizinkan tinggal di Basumbang Gunung Jati dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya. Syekh Datuk Latif gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dibagil Sunan Gunung Jati, lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai pangeran dakwah Islam, dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya ke negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahnya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Bajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam ke Bali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedekatan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai orang putranya Nyi Ratu Winaondan, Pangeran Sabakingking. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaannya itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. Di Cirebon, dulu Carbon, ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Cara penyebaran Islam di Gunung Jati. Dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, ini akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati di Cirebon dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Pada era Syarif Hidayatullah,
atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati dapat dikatakan sebagai era keemasan atau Golden Age. Perkembangan Islam di Cirebon sebelum Syarif Hidayatullah Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai 1479 merupakan rintisan pemerintah berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Padipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu, maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha itu tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo dalam berdakwahnya, Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses Islamisasi di Tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Ma'waizatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ahsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini merupakan pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam dengan tata cara yang amat bijaksana. Masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal, kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik sehingga menarik perhatian umum. Ketiga, yakni metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah, dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang tingkat bakat, materi, dan kurikulumnya. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakatnya selain sebagai pendakwah, juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai, geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam di Cirebon. Demikianlah kisah Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.